salah satu jalan untuk menuju kesuksesan adalah memberikan, menjadi anak-anak kebanggaan orang tua kita. Amin. Mudah-mudahan kita menjadi kebanggaan ayah bunda kita dengan cerdas pikir kita ya. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesini ya, biar cerdas pikir kita, cerdas zikir kita, dan cerdas amal kita. Sekali lagi diulang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan diangkat semuanya. Kita bacakan Fatihah untuk semua guru-guru kita, khususnya Bunda Hartini sama Ibu Vivin. Mudah-mudahan beliau semuanya senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dan senantiasa dapat berbuat baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semuanya, murid-muridnya, ilmu kita dijadikan Allah ilmu manfaat barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Anak-anakku, selanjutnya kita kirim Fatihah untuk ayah ibu kita, orang tua kita, mama papa kita. Semoga beliau sehat, beliau bahagia, senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ketika kamu membacakan Fatihah untuk ayah ibumu, malaikat-malaikat memperbaiki rezeki-rezeki ibumu, malaikat memberikan kesehatan padanya, malaikat-malaikat menyelimuti ayah ibu kita. Al-Fatihah. Anak-anakku, di dunia ini ada yang namanya ada siang, ada malam, ada ada cowok, ada cewek, ada sore, ada, kalau sore itu lawannya apa? Pagi kan? Ada ya. Ada putih, ada hitam. Semuanya bersilih berganti diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tatanannya. Matahari suatu saat terbit dari timur, suatu saat ada namanya kelahiran, ada namanya juga nanti kematian, ada namanya pertemuan, pun ada namanya perpisahan. Semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dalam bingkai skenario Allah yang maha mentakdirkan. Kita berterima kasih kepada Bunda Hartini yang sudah selama ini mengajar kita semuanya di sini. Mengajar mulai kelas berapa Bu Hartini itu nak? Kelas 1 diajar beliau, kelas 2 diajar beliau, kelas 15 tahun di sini. Subhanallah. Mudah-mudahan apa yang beliau amalkan di SD Jembatan 6 ini dijadikan Allah menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Amin ya robbal. Besok-besok kalian juga gitu, Ustadz juga gitu. Suatu saat Ustadz akan meninggalkan segala sesuatu yang biasanya dilakukan oleh Ustadz. Semuanya teman-teman. Maka dari itu, mumpung kita masih bersama seperti ini, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Murah senyum, memaafkan, suka menolong, suka membantu. Itulah anak-anak SD Jembatan 6. Tepuk tangan dia untuk kita semuanya ya. Oke. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini dulu ya. Nih, teman-teman, karena ini perpisahan yang
kita bahagia-bahagia. Semuanya bisa lagu ini ya. Senyum, boleh senyum. Boleh tepuk. Tepuk. Nah, tepuknya berirama. Yes. Suaranya lantang ya, kakak-kakak. Ah, yes. Senyum. Yuk, si Udin. Si Udin datang kepadaku. Kakak suaranya kak. Saat itu. Yes. Dia berkata doa bahagia. Inilah doanya. Tangan diangkat seperti Ustaz. Robbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semuanya yuk. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu esoknya si Udin lagi bertanya, apa doa agar masuk surga? Dan ku jawab, ente banyak bertanya. Baiklah. Kakak-kakak tangan diangkat kak, semuanya kak. Robbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayo enggak? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang cowok-cowok hebat, cewek-cewek belum dengar. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal. Yuk, tangan diangkat. Robbana atina sekali lagi. Yuk. Kak, semuanya. Bana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qina adzabannar. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Anak-anakku, pasti semua orang itu ingin hidupnya di dunia ini Robbana atina fid dunya hasanah. Di dunia dalam kebaikan, di dunia dalam kebahagiaan, di dunia dalam kesejahteraan. Ingin seperti itu teman-teman? Ingin kan? Bahagia, gembira, tenang, tentram, ibadah bisa nyenyak, ibadah bisa khusyuk, istirahat bisa nyenyak. Pasti seperti itu. Ingin bahagia di dunia? Ingin Ustadz? Yes. Ingin bahagia di dunia? Ingin Ustadz? Yes. Pasti
nanti bagaimana kita memperoleh kebahagiaan di dunia ini. Tetapi manusia itu teman-teman perlu diingat, tidak hanya cukup sampai di dunia, tapi ada kehidupan nanti, yakni kehidupan yang namanya akhirat. Ketika kita di dunia bahagia, tetapi di akhirat tidak bahagia, percuma. Yang paling baik adalah di dunia bahagia, di akhirat pun bahagia, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Salah satu untuk Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia ini bahagia, di akhirat bahagia, yakni salah satunya cara banyak-banyak baca doa ini. Doa ini setiap sholat dibaca, setelah sholat dibaca. Mau kemana baca ini? Rabbana atina fid dunya hasanah. Hafal nggak ya? Coba bareng-bareng, 1, 2, 3. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Amin ya Rabbal. Kalau kita berdoa, seraya hatinya bilang, ya Allah, yakin Engkau memberikan kebahagiaan di dunia ini. Yakin ya Allah, kelak Engkau memberikan kebahagiaan kami di akhirat. Dan yakin ya Allah, Engkau selamatkan kami dari siksa neraka-Mu. Engkau masukkan kami ke dalam surga-Mu. Harus yakin hatinya. Harus apa teman-teman? Yakin. Harus apa teman-teman? Yakin. Siap teman-teman? Siap Ustaz? Oke, Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Habis ini kan kita nggak ketemu sama Bunda Hartini, tapi karena jasa-jasa beliau banyak sekali, nanti ketika di jalan papakan dengan beliau, disapa ya, harus disapa. Ucapkan apa? Assalamu. Tetap salim pada beliau, cium beliau, hormati beliau. Gini teman-teman, ilmu kita yang diajarkan oleh beliau itu akan menjadi ilmu manfaat dan barokah ketika kita masih menghormati beliau dimanapun sampai kapanpun. Ketika kita terus mendoakan beliau dimanapun dan kapanpun, ilmu yang kita dapatkan itu akan menjadi ilmu manfaat dan barokah. Namanya manfaat itu gini nak, barokah itu gini nak, kamu walaupun nilainya hanya 777, tetapi kamu dengan nilai 7 itu diangkat derajatmu oleh Allah. Itu yang namanya barokah. Walaupun nilai kita 777 aja, tetapi kita bisa memberikan kemanfaatan yang lebih buat orang lain. Kalau nggak barokah itu gini, nilainya 999, tapi orangnya tidak jadi apa-apa, tidak bisa bermanfaat untuk orang lain. Lah, bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah terus menghormati guru-guru kita, orang-orang yang memberi ilmu kepada kita, terus mendoakan beliau, dan ketika ketemu minta ridho pada guru-guru kita. Minta apa teman-teman? Ridho pada guru-guru kita. Dan yakin Bunda Hartini pasti meridhoi kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Tepuk tangan dia untuk beliau ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yuk kita baca sholawat aja ya. Nah ini anak-anak yang soleh itu, kalau Ustadz tadi cerdas apa ini namanya? Fikir. Cerdas apa teman-teman? Fikir. Yang sini cerdas zikir. Cerdas apa? Zikir. Kalau sini cerdas amal. Cerdas fikir itu anaknya berprestasi di sekolahnya, anaknya nilainya baik-baik, anaknya ketika ujian diselesaikan dengan tuntas dan nilainya memuaskan. Kira-kira kalau seperti itu ayah ibu kita seneng nggak teman-teman? Seneng. Guru-guru kita bangga nggak dengan kita? Bangga. Dan kita yang kelas 6 kepingin di SMP 2 diterima. Karena cerdas pikirnya, nilainya baik, itu membanggakan orang tua. Salah satu jalan untuk menuju kesuksesan adalah
memberikan menjadi anak-anak kebanggaan orang tua kita. Amin. Mudah-mudahan kita menjadi kebanggaan ayah bunda kita dengan cerdas pikir kita ya. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, kalau sini cerdas apa? Zikir. Cerdas apa? Zikir. Gini anak-anakku, orang tua kita, mama papa kita, guru-guru kita itu tidak minta apapun kepada kita. Beliau itu tidak dibalas, tidak kepingin dibalas, dibelikan mobil, dibelikan rumah, dibelikan baju. Tetapi yang beliau minta adalah sebenarnya yang lebih dari itu semuanya adalah untaian dari doa-doa kalian. Kamu wudu menghadap ke barat, bilang, ya Allah rahmati Bu Hartini, ya Allah berkahi beliau, panjangkan umurnya. Itu yang diharapkan oleh beliau sebenarnya. Doa-doa kalian itu bersumber dari cerdas zikir. Bersumber dari apa? Cerdas zikir. Orang tua kita juga demikian. Ketika besok-besok orang tua kita sudah sakit parah, bayangkan ayah ibu kita sakit parah, terus kita berada di samping kanan kirinya. Apa yang kita lakukan? Yang beliau butuhkan adalah kamu mengambil air wudhu, kamu memegang Al-Quran, membaca Al-Quran di samping kanan kiri ayah bundamu, dan seraya mendoakan, ya Allah, pundut ayah ibuku ya Allah, lindungi beliau, andaikan engkau pundut ya Allah, husnul khotimahkan beliau. Oh, itu didoakan, pasti seneng anak-anakku ya. Amin ya robbal alamin. Yang ketiga, cerdas apa ini namanya? Amal. Cerdas amal. Orang yang paling tinggi di sisi Allah itu adalah orang yang paling punya budi pekerti. Yang paling punya apa? Budi pekerti. Yang paling punya akhlak. Jadi percuma kalau kita pintar, kita nggak punya akhlak. Percuma kelihatan kaya, kita nggak punya akhlak. Yang pertama adalah akhlak. Kita bisa berkata, enggih, Allahumma shalli ala Muhammad. Bilang Allahumma shalli alaihi dong. Allahumma shalli ala Muhammad. Kakak-kakak hebat enggak? Ya, salatullah, siap-siap. Salatullah, salamullah ala Taha. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Suatu hari teman-teman, ada 4 malaikat yang datang kepada Nabi Muhammad. 4 malaikat ini, yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, dan yang keempat malaikat Israel. Tahukah kalian kenapa 4 malaikat ini berbondong-bondong mendatangi Nabi Muhammad? Ternyata malaikat-malaikat ini bersumpah di hadapan Allah. Kelas 6. Nah, kelas 5 ngacung. Kelas 5. Kelas 5 dan kelas 6 ini, kalau hari ini ditanya Ustadz, sudah balik belum? Banyak yang sudah kan? Kalau sudah, itu berarti ketika kita meninggalkan perintah Allah,
itu kita dapat dosa. Ketika kita mengerjakan perintah Allah dapat pahala. Maksiat dosa. Lah, dosamu sekarang bayangkan masih kecil wis akeh ta gurung. Wah, berarti kalau memang sudah banyak, salah satu resepnya tiap hari membaca sholawat berapa kali? 10 sholawat. Yakin Israfil ini tidak akan bangkit dari sujudnya kecuali kita sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya ganti Israil maju di hadapan Allah. Israil pun berkata, "Ya Rasulullah, aku pun bersumpah di hadapan paduka dan di hadapan Allah, ketika ada umatmu setiap hari mau bersalawat 10 kali kepadamu, ketika aku mencabut ruhnya, akan aku cabut dengan pencabutan sebagaimana aku mencabut ruhnya para nabi dan rasul dengan pencabutan yang terbaik." Jadi orang itu husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, yuk sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Tiap hari baca itu ya. Cita-cita kita, doa-doa kita, harapan-harapan kita ketika dibarengi dengan sholawat, yakin akan dimudahkan oleh Allah, digapaikan oleh Allah, dan dikodokkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alam. Ayo semuanya bareng-bareng baca. 1, 2, 3. Bareng. Yang kenceng, barang siapa jadi hari ini kita semuanya harus meyakini dalam hati, bersemangat hari ini lebih baik dari hari kemarin. Katakan apa nak? Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Sekali lagi, 1, 2, 3. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Tepuk tangan untuk SDN Jombatan 6 ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Dibaca dulu bareng-bareng. 1, 2, 3. Hari kemarin yang telah berlalu. Bisa nggak kembali hari kemarin? Tidak bisa. Hari yang sudah berlalu tidak akan bisa kembali lagi teman-teman. Hari esok baca, yang mungkin engkau tidak menjumpainya. Boleh jadi kamu pulang moro-moro meninggal, bisa kan? Bisa. Kamu pulang moro-moro nanti jatuh sakit, bisa kan? Lah iya, kita nggak ada yang tahu. Dan hari ini hari milik kita, harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengukir prestasi, untuk mengukir sejarah kebaikan-kebaikan, supaya apa nanti ketika kita sudah tidak ada di sini, orang-orang yang dibicarakan adalah kebaikan-kebaikan kita, prestasi-prestasi kita. Amin ya robbal, amin ya robbal. Oke, yuk kita sama-sama tangannya diangkat yuk. Kita doakan ayah bunda kita dulu ya. Lagunya ini ya. Gak kelihatan ini. Allah bafirli dzunubi wali walidayya. Bayangkan. Ya. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sungguh-sungguh ayah bundamu kamu doakan nak. Ayo. Tangan diangkat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ufirli.
lama Rabbayani shaghira. Amin ya Allah. Ya Tuhanku, ampuni dosaku dan dosa ayah dan bundaku. Kasihanilah mereka seperti mengasihiku di waktu kecil. Tanganmu diangkat, seraya terus mohon pada Allah, semoga ayah ibu kita penuh rahmat Allah. Ayah ibu kita senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan. Kita semuanya anak-anaknya bisa kelak menghajikan ayah ibu kita, mengumrohkan ayah ibu kita. Kita bisa mengajak beliau untuk bersimpuh di makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma firli, amin ya Allah, wali walidayya, amin ya Allah, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampuni dosaku dan dosa ayah dan bundaku. Kasihanilah mereka seperti mengasihiku di waktu kecil. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Kalau ditanya teman-teman, siapa orang yang paling sayang pada kita? Pasti kita menjawab orang tua. Siapa orang yang paling cinta kepada kita? Pasti kita menjawab orang tua. Siapa yang paling perhatian kepada kita? Orang tua. Siapa yang cintanya tidak pernah berbalas, tidak pernah minta dibalas adalah orang tua. Siapa orang yang paling perjuangannya paling banyak untuk kita? Siapa? Orang tua. Siapa orang yang paling banyak berkorban untuk kita? Orang tua. Jiwa raga, bahkan nyawanya beliau itu ketika diminta oleh anaknya pasti diberikan. Subhanallah, kasih sayang orang tua itu begitu luar biasa teman-teman. Makanya ketika kamu berdoa seperti ini, Allah itu akan menjamin anak-anak yang tidak pernah lupa mendoakan ayah bundanya, kehidupannya akan diberikan kehidupan yang baik, diangkat derajatnya oleh Allah, dan anak tersebut akan dimuliakan dunia akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika kamu terlupa untuk mendoakan ayah bundamu, apalagi kamu berani membentaknya, apalagi kamu berani membangkangnya, apalagi kamu berani membohonginya, itu adalah dosa yang paling besar di sisi Allah, anak-anakku. Dosa yang paling dibenci oleh Allah. Dan anak-anak yang seperti itu berani kepada orang tuanya, pasti kehidupannya tidak akan berkah, kehidupannya akan sengsara, kehidupannya akan merana di dunia ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah meridhoi kita, ayah ibu kita ridho kepada kita semuanya. Amin amin ya Rabbal. Jikalau kalian semuanya belum bisa membahagiakan beliau, minimal jangan menyakiti beliau, jangan berani kepada beliau, jangan pernah berkata ah atau membangkang kepada beliau. Turuti apa yang beliau katakan, turuti apa yang beliau perintahkan. Yakin rahmat Allah akan menyertai kalian semua. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Teman-teman rahimakumullah, ini kita lihat ini ya. Ini Allahumma shalli ala Muhammad. Pasti kita semuanya akan mengalami seperti ini teman-teman. Ini sholat dipimpin oleh ayahnya, dan saat itu jamaah, keluarganya semuanya jamaah.
Tak taunya ketika di rakaat yang terakhir, malaikat Israel mencabut nyawa sang ayah. Kita nggak tahu kapan malaikat Israel mencabut nyawa kita. Apakah dalam keadaan sujud seperti ini teman-teman, atau bahkan sebaliknya ketika kita bermaksiat kepada Allah. Dipanggil Allah, orang tuanya sudah menghadap Allah, sudah berada di alam kubur sana. Tiada lagi untuk tempat curhatnya, tiada lagi untuk tempat keluh kesahnya. Bayangkan ketika kita sudah seperti itu, apakah kita tidak menyesal ketika kita belum berbuat baik kepada orang tua kita, ketika kita belum bisa memuliakan ayah ibu kita? Teman-teman, mumpung ayah ibu kita masih ada, ayah ibu kita masih hidup, mari kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bahagiakan beliau, kita bikin orang tua kita senyum terus untuk kita, dan bangga kepada kita anak-anaknya dengan prestasi-prestasi kita, dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan semangat-semangat kita dalam beribadah, semangat kita dalam belajar, semangat kita dalam mengaji, dalam sekolah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya menjadi anak-anak yang salih, anak-anak yang salihah, yang mendapatkan ridha dari ayah ibu kita, mendapatkan ridha dari guru-guru kita. Kelak kita menjadi orang-orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Tidak hanya itu, kita bisa menarik tangan-tangan ayah ibu kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menarik tangan-tangan guru-guru kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina wa talamidhana wa tilmidhatina wa liman hadara fi majlisina hadha ya Allah minal muttaqin wa minal faizina fid dunya wal akhirah. Ij'alna wa iyyahum minal muhibbina ilaika ya Allah wa muhibbi ila rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Anak-anakku, pesan Ustadz, sepulang dari sini cari tangan ayah bundamu, cium tangan-tangan beliau, bersimpu di hadapan beliau, mohon maaf kepada beliau, mohon maaf kepada beliau, seraya kamu berkata, ayah, ibu, ridhoi aku, ridhoi kami, ridhoi kami. Mudah-mudahan dengan itu Allah pun akan meridhoi kita semuanya. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala Muhammad. Salam Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Peluk sahabatnya ya. Ya. Dipeluk, peluk. Lagu ini nggak apa-apa. Biar sahabat mulai dunia sampai di akhirat kelak ya, sampai di surga ya. Jadi sahabat sampai surganya Allah. Yuk, peluk sahabatnya boleh. Yuk, suaranya bersujud kepada Allah. Peluk. Bersujud sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Suaranya mana sayang? Ayo, bersabar. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga yang keras diiringi oleh rahmatnya. Nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semuanya yuk no. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Ya Allah, jadikan persahabatan ini, persaudaraan ini mulai dunia dalam prestasi, dalam kebaikan, dalam ketaatan, dan kelak Engkau kumpulkan kami bersama ayah bunda kami, guru-guru kami di surgamu bersama Nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayo nak, bersyukur, yang banter ya, bersujud. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Semuanya yuk. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Tepuk tangan dari SDN Jombatan 6. Terima kasih, mohon maaf.